Bismillahirrahmanirrahim. Monyet adalah istilah untuk semua anggota primat yang bukan prosimia, baik yang tinggal di dunia lama maupun di dunia baru. Hingga saat ini dikenal 264 jenis monyet yang hidup di dunia. Tidak seperti kera, monyet biasanya berekor dan berukuran lebih kecil. Monyet diketahui dapat belajar dan menggunakan alat untuk membantunya dalam mendapatkan makanan. Pengelompokan monyet bersifat parafiletik karena monyet dunia lama sebenarnya lebih dekat kekerabatan genetiknya dengan kera daripada monyet dunia baru. Monyet terbesar adalah mandrill. Beberapa monyet dalam bahasa sehari-hari juga sering disebut sebagai kera. Beberapa monyet telah dimanfaatkan manusia sebagai hewan timangan atau hewan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Monyet ekor panjang adalah hewan yang paling biasa berinteraksi dengan manusia dan sering dipelihara sebagai hewan timangan, hewan sirkus atau percobaan laboratorium. Ia juga primat pertama yang pernah ke angkasa luar. Beruk dipelihara di beberapa tempat di Sumatera dan Malaysia untuk dilatih sebagai pemetik buah kelapa. Monyet di hutan Gunung Bunder menggerakkan pepohonan di siang hari, berlompatan dari satu dahan ke dahan yang lain, dan diam bila ada pendaki gunung yang lewat. Mungkin di situ monyet hidup berdampingan dengan macan akar dan ular. Di Sumatera Barat, tepatnya Danau Maninjau, penginapan bersebelahan dibangunnya dengan hutan, dan monyet dapat dengan mudah menanjak pohon dan memasuki teras hotel dekat kolam renang. Di perjalanan naik turun ke arah Danau Maninjau, monyet-monyet leluasa berkeliaran dan seperti menunggu makanan yang dilempar. Monyet adalah asli Asia Tenggara, namun sekarang tersebar di berbagai tempat di Asia. Nama lokalnya dalam bahasa Melayu adalah kera, adalah tiruan bunyi yang dikeluarkan oleh hewan ini. Dalam literatur lama, spesies ini acap disebut sebagai kera ekor panjang atau monyet ekor panjang. Monyet ini sangat adaptif dan termasuk hewan liar yang mampu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Selain menjadi hewan timangan atau pertunjukan, monyet ini juga digunakan dalam berbagai percobaan kedokteran. Di beberapa tempat, seperti hanya di Sangeh, Bali, monyet kera dianggap sebagai hewan yang dikeramatkan dan tidak boleh diganggu. Monyet umumnya ditemukan di hutan-hutan pesisir, mangrove, hutan pantai, dan hutan-hutan sepanjang sungai besar di dekat perkampungan, kebun campuran atau perkebunan, pada beberapa tempat hingga ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Jenis ini sering membentuk kelompok hingga 20-30 ekor banyaknya, dengan 2-4 jantan dewasa dan selebihnya betina dan anak-anak. Monyet memakan aneka buah-buahan dan memangsa berbagai jenis hewan kecil seperti ketam, serangga, telur, dan lain-lain. Kadang-kadang kelompok monyet ini memakan tanaman di kebun. Monyet bertubuh kecil, sedang dengan panjang kepala dan tubuh sekitar 400-470 mm, ekornya 600-500 mm, dan kaki belakang atau tumit hingga ujung jari 140 mm. Berat hewan betina 3-4 kg, jantan dewasa mencapai 5-7 kg. Warna rambut di tubuhnya coklat abu-abu hingga tengguli. Sisi bawah selalu lebih pucat, jambang pipi sering mencolok, dan bayi-bayinya berwarna kehitaman.
Ada juga monyet lolong. Monyet ini berasal dari hutan Amerika Selatan dan Tengah. Mereka terkenal karena lolongannya yang keras yang dapat terdengar hingga 3 mil jauhnya melalui hutan hujan lebat. Lima belas spesies dikenai. Sebelumnya diklasifikasikan dalam keluarga Cebidae. Kini ditempatkan dalam keluarga Atelidae. Mereka pada dasarnya adalah hewan pemakan daun, namun juga merupakan hewan pemakan buah yang penting bertindak sebagai agen penyebaran benih melalui sistem pencernaan dan penggeraknya. Ancaman termasuk predasi manusia, perusakan habitat, perdagangan satwa liar ilegal, dan penangkapan untuk hewan peliharaan atau kebun binatang. Kebanyakan sistem monyet hidup dalam kelompok yang terdiri dari 6 hingga 15 hewan dengan 1 hingga 3 jantan dewasa dan banyak betina. Monyet merupakan pengecualian, umumnya hidup dalam kelompok yang terdiri dari 15 hingga 20 individu dengan lebih dari 3 jantan dewasa. Jumlah pejantan dalam suatu kelompok berkorelasi terbaik dengan ukuran height dan berkorelasi positif dengan ukuran testis. Hal ini menghasilkan 2 kelompok berbeda, di mana satu jantan dengan hyoid lebih besar dan testis lebih kecil berhubung secara eksklusif dengan kelompok betina, menunjukkan kompetisi vokal prokopulasi, dan kelompok lainnya memiliki lebih banyak jantan, hyoidnya lebih kecil dan testisnya lebih besar. Semakin banyak jumlah jantan, semakin kecil hyoidnya dan semakin besar testisnya. Monyet betina berkembang biak dengan banyak jantan dalam kelompoknya, dengan jantan di kelompok tetangga dan dengan jantan soliter. Pejantan sentral mengikat kepersekutuan dengan perempuan bersepeda. Tidak seperti kebanyakan monyet dunia baru yang satu jenis kelaminnya tetap berada dalam kelompok kelahiran. Monyet muda dari kedua jenis kelamin beremigrasi dari kelompok kelahirannya, sehingga monyet dapat menghasilkan sebagian besar masa dewasanya bersama dengan monyet yang tidak berkerabat. Perkelahian fisik antar anggota kelompok jarang terjadi dan umumnya berlangsung singkat namun dapat mengakibatkan cedera serius. Baik pejantan ataupun jarang berkelahi satu sama lain, namun agresi fisik bahkan lebih jarang terjadi antar jenis kelamin. Monyet menggunakan bagian tengah atas pohon tidurnya dan menggunakan cabang besar pada 70% malam hari yang berpotensi memungkinkan untuk tidur berkelompok atau untuk ketahanan terhadap kondisi cuaca dan risiko patahnya cabang. Tempat tidur mereka biasanya dekat dengan tempat makan pagi. Meskipun mereka biasanya tidak agresif, monyet tidak suka di penangkaran dan memiliki sifat pemarah dan tidak ramah. Monyet merupakan hewan peliharaan yang relatif umum karena sifatnya yang lembut dibandingkan kecenderungan agresif. Meskipun kecerdasannya lebih rendah serta tanggung jawab berkurang, monyet memiliki hidung yang sangat tajam, dapat mencium bau makanan, terutama buah-buahan dan kacang-kacangan hingga 2 km jauhnya. Hidung mereka biasanya berbudak bulat. Lubang hidungnya memiliki banyak bulu sensorik yang tumbuh dari bagian dalam. Seperti kebanyakan monyet dunia baru, mereka mempunyai ekor pencengkerama yang mereka gunakan saat memetik buah dan kacang-kacangan dari pohon. Monyet umumnya bergerak berkaki 4 di puncak dahan. Biasanya menggenggam dahan dengan setidaknya 2 tangan atau 1 tangan dengan ekor. Setiap saat ekornya yang kuat dan dapat memegang mampu menopang seluruh berat badannya. Monyet dewasa tidak sering mengandalkan ekornya untuk menopang seluruh tubuhnya, namun monyet remaja lebih sering melakukannya.
Sebagian besar perjalanan mereka dilakukan melalui darat dengan posisi duduk dan istirahat yang paling sering mereka lakukan.